Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar tentang gangguan organ gerak pada manusia. Satu, alat gerak manusia. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang alat gerak manusia, yaitu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Di mana ini alat gerak pasif itu berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot yang menggerakkan tulang. Lah, di sini ada gambar tentang orang yang membuat gerabah dari tanah liat. Nah, kita lanjut apa hubungannya? Nah, ini kelainan pada organ gerak pasif. Ini ada gambar alat ini alatnya orang ini membuat gerabah, tempat duduknya seperti ini. Ini ada hubungannya tentang kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Ketika orang membuat gerabah seperti ini kelihatan membungkuk ya, tidak duduk dengan benar, nanti akan terjadi kelainan pada organ gerak pasif. Lebih jelasnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Dalam pembuatan gerabah itu antara kaki dan tangan harus terampil, harus kerja seimbang, dan di mana itu membutuhkan kejelian, ketelitian, dan tentunya juga kekreatifan dalam membuat sebuah gerabah. Nah, di situ nanti akan ada hubungannya dengan kalau dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama, itu akan mengakibatkan tentang proses kelainan pada alat gerak kita. Oke, kita membicarakan tentang kelainan alat gerak pasif atau tulang tadi. Di sini ada 6 ya, A, B, C, D, E, F. Lah, yang pertama adalah fraktura, patah tulang. Fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu tertutup dan berikutnya fraktura yang terbuka. Fraktura itu adalah kelainan patah tulang yang diakibatkan oleh kecelakaan atau jatuh. Nah, kalau fraktura yang tertutup itu patah tulang yang seperti ini, yang tidak sampai merobek kulit atau otot ini tidak sampai robek, itu namanya fraktura tertutup. Seperti orang kecelakaan, dilihat luarnya tidak apa-apa namun dalamnya ternyata sampai patah, itu namanya fraktura. Kalau fraktura terbuka itu patah tulang yang menembus kulit sampai otot, berarti sebaliknya seperti itu ya fraktura. Yang berikutnya kelainan adalah osteoporosis. Yang B ini osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Jadi karena kekurangan mungkin vitamin atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, akhirnya si tulang ini mengalami keropos yang disebut dengan osteoporosis. Biasanya ini kebanyakan ini dialami oleh orang yang sudah tua-tua atau mbah-mbah kita, mbah buyut kita itu sudah energinya sudah berkurang, akhirnya mengalami osteoporosis, pengeroposan tulang. Seperti itu ya anak-anak. Berikutnya adalah fisura, retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang berupa keretakan pada tulang. Fisura dapat terjadi karena kecelakaan atau jatuh, hampir sama dengan fraktura ya. Ini retak tulang, hanya retak, tidak sampai patah. Beda ya, retak dengan patah. Kalau patah itu tugel, kalau retak itu cuma bentet lah. Basa Jawane bentet. Nah, ini yang sering kita harus perhatikan adalah kelainan lordosis ya. Langsung saya buka baliknya, ada skoliosis dan ada yang F ini jatuh bukunya. Yang F ini kifosis. Nah, kalian harus tahu ini bedanya lordosis terus itu skoliosis dan kifosis, ini hampir sama. Nah, ini kelainan tulang yang bagaimana? Lah, lordosis itu adalah kelainan tulang belakang berupa bengkoknya tulang belakang ke arah depan. Jadi ini loh anak-anak, saya dekatkan ya, kelihatan ini. Lah, ini lordosis itu ini bengkoknya maju ke depan, ini kelihatan ya punggungnya. Ini maju ke depan, ini lordosis. Kalau kelainan yang bengkoknya ke samping, jadi tulang punggung kita itu bengkok ke samping seperti ini disebut skoliosis. Kalau bengkoknya itu tulangnya ke belakang ini menjadi membungkuk, itu namanya kifosis. Sekali lagi,
kalau bengkoknya ke depan, jadi ke depan seperti ini. Nah, ini menjadi bengkok seperti ini. Ini ada garis putus-putus, ini ada tulang belakang ya. Ini garis putus-putus yang tulang belakang ini disebut lordosis. Kalau ke samping seperti ini, tulang belakangnya bengkok samping skoliosis. Kalau punggungnya membungkuk itu disebut kifosis. Jadi kalian ketika belajar itu harus menjaga duduk kalian ya, apalagi jangan sampai ndelosor atau sambil tiduran, itu nanti juga bahaya di lehernya. Oke, kita lanjut ke nomor 3, macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot manusia. Kalau tadi tulang, sekarang penyakit otot. Berikut ini macam-macam kelainan gangguan otot pada manusia. Yang pertama adalah hipertrofi. Ya, hipertrofi adalah kelainan otot yang berupa pembesaran otot yang mengakibatkan ukuran otot menjadi jauh lebih besar atau ukuran semula dan lebih kuat. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang berat, misalnya bekerja dan berolahraga dengan berlebihan. Nah, itu biasanya ototnya menjadi besar kalau kita sering angkat besi atau itu kelainan ototnya menjadi besar, itu adalah hipertrofi. Kita lanjut ke baliknya. Kelainan otot berikutnya adalah atrofi. Atrofi merupakan kebalikan dari hipertrofi, yaitu adanya terjadinya penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Kalau yang tadi itu ototnya membesar, kalau sekarang itu atrofi, ototnya mengecil sampai tinggal tulangnya kelihatannya seperti gambar. Jadi kebalikan dari hipertrofi tadi. Yang ketiga adalah kram atau kejang. Kejang otot terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berlebihan sehingga otot mengalami kejang atau terasa sakit. Biasanya ini kalau kita olahraga atau biasanya berenang kalau kita tidak pemanasan dulu, biasanya kita mengalami kram, tidak bisa bergerak. Aduh, sakit sekali. Nah, biasanya seperti itu adalah kram. Terus yang D adalah stiff atau kaku leher. Kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Nah, ini kaku leher atau stiff. Biasanya orang kalau bilang istilah Jawanya tengengan itu juga kelainan otot. Nah, ini akibatnya. Yang E, tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini termasuk melalui luka yang terdapat pada tubuh. Tetanus itu, nah, kalau kita tidak memakai alas kaki terus kita menginjak paku yang sudah tayangan, itu biasanya mengakibatkan tetanus. Tetanus ini bahaya, nanti bisa kalau darahnya tidak dikeluarkan, nanti bisa tubuh itu akan membengkak. Oke, kita lanjut ya, anak. Sekarang sistem gerak organ manusia bisa mengalami gangguan atau kelainan. Lah, faktor-faktor penyebabnya itu apa yang dialami oleh kelainan organ gerak manusia itu? Lah, itu antara lain adalah kelainan gerak atau gangguan itu disebabkan oleh faktor-faktornya adalah kebiasaan duduk dengan posisi tubuh yang tidak tepat. Jadi belajar juga duduknya harus tepat, bekerja duduknya juga harus tepat, dan pola hidupnya juga harus sehat atau memang bawaan sejak lahir. Perhatikan cara mencegah terjadinya kelainan pada organ berikut ini. Kelainan kaki X, kalau kayak itu kalau berdiri biasanya agak mekar yang bawah. Kelainan kaki X merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Untuk menghindari kelainan kaki X, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium. Nah, jadi kalau lagi hamil, ibunya harus banyak memakan sayuran biar anaknya kakinya tidak bentuknya X. Artritis, penyakit ini disebabkan terjadinya peradangan yang terjadi pada persendian. Jadi sendi itu sering sakit seperti itu. Cara mencegahnya yaitu dengan menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh. Lagi artritis bahasa Jawa ini saiki orang-orang sering terkena asam urat, itu bahasa biologinya adalah artritis. Lordosis, kifosis, dan skoliosis yang tadi sudah dibahas ya tentunya. Terus osteoporosis, nah, itu juga sudah dibahas. Caranya sebaiknya kita mengonsumsi makanan dan minum yang banyak mengandung kalsium dan lakukan olahraga secara
teratur. Jadi sejak kecil, sejak dini kita harus banyak makan makanan yang mengandung kalsium biar nanti ketika kita tua tidak mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang terakhir adalah rakitis. Rakitis adalah pelunakan dan pelemahan tulang karena tubuh kekurangan vitamin D. Cara pencegahan rakitis yaitu dengan banyak mengonsumsi telur, susu, minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Khususnya saat ini kita harus banyak rajin-rajin berjemur karena sekarang penyakit sudah bermacam-macam sekali. Oke, mungkin sekian dulu ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga ilmu yang kita pelajari tetap bisa membawa manfaat oleh kita. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik dan jangan lupa tetap jaga kesehatan selalu. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.